Hai, hari ini gue mau update lagi video gue yang dekorasi dapur sempit. Kali ini yang ke part 2. Setelah berapa lama, agak lama, gue juga lupa, berbulan-bulan gue baru bisa update lagi perkembangan dapur gue sekarang seperti apa. Karena lagi-lagi itu gue harus nabung. Gue harus nabung dulu buat nyicil-nyicil barang-barang yang mau gue update di dapur. Dan gue nggak punya banyak waktu juga sebenarnya sih, gue harus kerja dulu. Jadi sekarang gue baru bisa sempat lagi update setelah setelah 4 bulan yang lalu. Ternyata 4 bulan yang lalu gue bikin video dekorasi dapur sempit bagian 1. Itu sebenarnya buat gue pribadi itu memecahkan rekor video YouTube gue, karena itu jadi video gue paling banyak ditonton. Satu, itu tepuk tangan dong. Itu jadi video YouTube gue paling banyak ditonton, sekitar 36 ribuan. Dan nggak nyangka sih ternyata banyak juga yang nonton, mungkin karena keywordnya juga pas. Dan itu video gue yang paling banyak likes. Itu penting. Dan itu sekaligus jadi video gue yang paling banyak dislike. Tapi nggak apa-apa, terima kasih buat udah semua yang meluangkan waktunya untuk nonton. Mungkin juga mereka banyak yang dislike karena kecewa karena videonya belum beres gitu. Lu mau harap apa men? Rumah gue baru pindah ke sini dan barang-barangnya belum ada, jadinya ya itu video gue. Makanya gue ngasih bagian 1 karena itu update perkembangan dari nol. Dan sekarang udah mendingan karena gue udah update segala macam, mulai dari nanti gue jelasin, gue dari ngebangun tempat cuci piring, terus meja yang akhirnya gue ganti jadi float nempel di wall, nempel di dinding. Jadi kalau menurut gue tuh semua rumah sempit tuh harusnya bisa maksimalin tempat-tempat yang masih kelihatan kosong dan itu dijadiin kabinet lah. Jadi nggak perlu di bawah-bawah, semuanya nempel biar maksimalin ruang yang nggak terlalu besar. Jadi masih leluasa untuk mau ke kanan ke kiri, jadi masih lebih enak. Dan apalagi buat gue yang badannya terlalu besar, kalau misalnya dapurnya dibikin sempit juga dengan peralatan segala macam, malah ntar jadinya nggak nyaman. Jadinya gue bikin semuanya maksimalin ruang. Sekarang kita lihat dapur sekarang perkembangan seperti apa, yuk. Ya tapi tunggu sebentar, gue mau ngasih update. Kemarin gue bikin tempat cuci piring itu seperti apa, dan gue nempelin meja yang nempel di dinding itu seperti apa. Gue update sekarang dulu ya. Gue ngasih video nggak terlalu lama lah, gue bikin time lapse. Ya pokoknya intinya kita lihat dulu videonya seperti apa, yuk.
Paketnya udah datang. Ini sebenarnya meja, gue nggak tahu nama ininya apa, nama resminya tuh, cuma ini meja yang kakinya tuh nggak kelihatan. Dia modelnya pakai bracket besi ini ditaruh ditanam di dalam kayunya, jadinya ini kayak kayu kopong gitu, cuman ntar ada lapisannya. Ini sebenarnya kayunya menurut gue nggak terlalu kuat, cuman buat dia lebih lapisin biar lebih bagus lagi, dia pakai stiker buat biar kayak kayu gitu. Ini gue sebenarnya terinspirasi dari ada salah satu ini rak ini tuh dari IKEA, cuman di IKEA tuh taruh mahal. Gue cari di online ternyata lebih murah, sekitar 300 ribuan dapat 3 paket ini, lumayan lebih murah. Tapi nggak tahu sih durability itu kuatan mana antara IKEA sama online, tapi menurut gua ya worth it lah dengan harga 300 ribu. Kita pasang sekarang. Ini menariknya dia naro skrupnya ada di balik bawahnya, jadi nggak kelihatan. Kalau dari atasnya kelihatannya clean, dia taruhnya di bagian bawahnya, jadi nggak terlalu, jadi rapi lah, cakep sih. Ternyata setelah dipasang, ternyata dia mampu nahan beban, ternyata nggak terlalu bagus. Magicom aja nggak, Magicom kecil, tapi dia nggak terlalu kuat karena masih agak riskan, dia masih bisa goyang-goyang. Kayaknya perlu gue tambahin siku kecil, mungkin nggak terlalu yang besar, nggak kayak gini, cuman dia kecil gitu biar tetap kelihatan kayak mengambang. Cuma kayak perlu siku lagi sih. Tapi untuk 300 ribu 3 paket sih worth it lah, dibandingkan gue harus beli 1 juta gitu buat 3 paket. Tapi ini lumayan, walaupun masih gue akalin dikit. Ini baru dapat pula hiasan talenan buat hiasan sih, sebenarnya buat talenan beneran. Ini dari teman gua baru nikah kemarin. Kata-kata sih baru lucu, it well, pray often, love always. Tapi kalau ada namanya teman gue ini kayaknya ketahuan banget dari souvenir. Kemungkinan besar kalau bisa gua hapus sih gua hapus, atau nggak gua balik. Sorry ya. Tapi ini lucu, bisa buat hiasan. Paling dilem 3M aja sih, nggak usah dipaku. Ternyata pakai paku beton lebih kuat ternyata. Ini akhirnya gue cabut, nggak pakai visor sama skrup lagi, gue pakein paku beton langsung. Ternyata dia lebih kuat. Dia megang ngegrip bracketnya tuh lebih kuat. Bahkan ini cuma satu, akhirnya gue pasang juga di sini. Ini gue pasang di sini buat lupa namanya apa sih, termos air lumayan berat ya. Ini padahal gue baru pasang pakai paku cuma satu. Gue pakai paku cuma satu, ternyata lebih kuat, lebih ngegrip bracketnya. Jadi gue akhirnya gue ganti semua pakai paku beton biar lebih yakin aja. Jadi gue nggak perlu beli siku lagi. Dia lebih meyakinkan. Jadi ya gue saranin sih sebenarnya nggak usah pakai gaya-gayaan lah, pakai bor, pakai skrup, pakai visor segala, pakai paku beton aja, cepet, murah. Tapi kalau pakai paku kekurangannya itu bracketnya nggak bisa dicabut lagi, soalnya dia nempel permanen. Kalau pakai skrup kan dia masih bisa diubah kan pakai skrup, cuma kalau bisa pakai paku bracketnya nggak bisa copot lagi, jadi posisinya nggak bisa diubah. Ini
ini korban 3 mata bor bengkok semua karena dulu waktu bangunnya emang temboknya lumayan keras, betonnya gue lupa nama bahannya apa, cuma betonnya dipilih yang paling bagus, jadi ketika dibor mata bornya udah mata bornya nggak terlalu bagus, kalah semua kan jadinya. Nah sekarang kita udah sampai di posisi dapur yang paling update saat ini, sekarang tanggal 10 April 2017. Update-nya sekarang seperti ini. Kemarin gue udah bangun tempat cuci piring. Ini pengganti meja yang menurut gue akhirnya makan tempat di dapur, jadi akhirnya gue ganti rak ambalan ternyata namanya. Ini gue ganti buat ganti ini tempat magicom, nanti tempat lauk, ini tempat termos air taruh sini juga. Jadinya semua ada posisinya, ada di tembok semua. Jadi nggak posisi dapurnya masih bisa leluasa untuk ke kanan ke kiri. Ini udah gue jelasin kemarin kenapa semua rumah sempit tuh harusnya memanfaatkan posisi atas jadi buat lemari. Ini bagian bawahnya yang tadinya kosong buat pembuangan tempat cuci piring, akhirnya gue bikin lemari juga buat penyimpanan. Jadi semuanya maksimalin ruang bawahnya, jadi kelihatan lebih rapi segala macam. Gue tutup karena biar nggak ketahuan ternyata dalamnya berantakan. Tapi minimal biar nggak terlalu ini, biar kelihatan lebih rapi. Padahal dalamnya berantakan juga. Ini posisi kemarin pasang rak dapur. Ini buat tempat pas setelah cuci piring ditirisinnya lebih gampang segala macam. Jadi setelah ditirisin dia langsung naik di atas ini semua. Sebenarnya dalamnya berantakan, cuma karena cetakin kabinet jadi kelihatan lebih rapi. Ini kelihatan karena ini terbuka ya dirapiin dikit lah. Ini ornamen bunga karena si mami yang pengen. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga cewek, kalau di dapurnya mau kayak apa terserah dia. Ini sebenarnya bagian kompor ini belum update. Sebenarnya gue pengen ganti kompor listrik atau kompor yang ditanam itu dong. Terus jadinya akhirnya diganti granit semua, tempelan jadi granit semua, jadi lebih rapi. Makanya ini belum gue tutup karena kayaknya ini masih perlu diperbaiki lagi. Dan ininya masih kelihatan selangnya kemana-mana gitu, jadi harus dirapin lagi. Ini bagian deco sheet. Aduh, ngomongnya apa ya? Deco sheet lah pokoknya tulisannya. Ini biar semuanya kalau kotor masih gampang dibersihin. Kalau misalnya langsung tembok kan ketika ada kotor langsung susah dibersihinnya, sekarang harus dicat ulang gitu. Jadi gue pakai deco sheet biar ketika kotor kena minyak atau segala macam tinggal gue lap aja. Dan biar kelihatan lebih rapi lah, gue mau bikin semuanya coklat semua sih, biar senada. Ini yang kemarin beli di IKEA. Ini salah satu IKEA yang murah, cuma 30 ribuan. Jadi bisa buat gantung segala macam. Posisi di sini semua. Lumayan lah buat biar lebih ringkas. Jadi untuk sementara update seperti dulu, terserah lu mau nonton kayak lu mau nge-like kayak lu mau dislike kayak. Tapi gue lebih butuh kalau misalnya ada yang ngasih saran atau pendapat seperti apa harusnya dapur itu seperti apa, silahkan komentar, pasti gue baca dan bakalan gue eksekusi kalau ternyata itu masuk akal buat gue dan gue punya dana untuk perkembangan ke situ. Jadi gue lebih suka kalau ada yang komentar. Terima kasih buat semua yang nonton. Mudah-mudahan kali ini gak banyak yang dislike. Yeah.